Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab merupakan sebuah buku. Kalau kita mau lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dikatakan Alkitab merupakan sebuah buku. Kalau kita mau artikan Alkitab itu secara harafiah, Alkitab itu terdiri dari dua kata, yaitu al dan ketop. Al artinya buku dan ketop artinya di atas. Itu berarti bahwa Alkitab adalah buku atau kitab di atas segala kitab, atau buku yang di atas segala buku. Buku yang pertama dari semua buku. Alkitab itu berisikan banyak hal menyangkut kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak membaca Alkitab, maka kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan, apa yang tidak seharusnya kita lakukan, dan lain sebagainya. Alkitab ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Alkitab berguna untuk mengajarkan orang. Alkitab berguna atau bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan kita. Alkitab berguna untuk menegur ketika kita melakukan kesalahan, tetapi Alkitab juga berguna untuk menuntun langkah kehidupan kita ketika kita melakukan semua tugas tanggung jawab kita. Ada banyak petunjuk dalam Alkitab supaya ketika kita melangkah kita bisa melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan buku itu sering orang sebutkan sebagai jendela dunia, karena ketika membuka buku banyak hal yang didapatkan di dalam buku itu. Kalau kita tidak membaca buku, pasti kita tidak tahu apa-apa tentang informasi-informasi yang terjadi dalam kehidupan ini. Memang sekarang banyak teknologi yang sudah kita dapatkan lewat media-media sosial, yang sesuatu yang terjadi jam ini juga kita bisa tahu. Sekarang kita membedakan antara buku dan Alkitab. Kalau di beberapa minggu lalu ibadah sektor itu kita membahas tentang Alkitab. Apakah kita diperbolehkan membawa Alkitab untuk pergi, membawa HP untuk pergi beribadah? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh ataukah tidak? Kalau kemarin saya pimpin ibadah sektor di jemaat GPI Galilea, itu banyak orang yang mengatakan bahwa diperbolehkan. Hampir semua yang berbicara di hari itu mengatakan bahwa HP itu diperbolehkan dibawa ke ibadah apa saja, karena di dalam HP itu kita bisa membaca firman Tuhan. Tetapi ada satu orang bapak yang menentang perkataan-perkataan itu. Kenapa? Bapak itu mengatakan bahwa kalau menurut saya, kalau memang tidak penting untuk membawakan HP itu, tidak usah dibawa. Kalaupun dibawa HP itu ke gereja, maka dinonaktifkan saja, ketika pulang gereja baru diaktifkan kembali. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau mengatakan bahwa ketika kita membaca Alkitab di dalam HP itu berisikan banyak hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi kalau buku Alkitab ini ketika kita bawa-bawa, dia hanya berisikan firman Tuhan, tidak ada hal-hal lain.
Kalau menurut saya masuk akal. Karena ketika kita membuka HP untuk membacakan firman Tuhan di dalamnya, pasti kita melihat hal-hal yang menyangkut Facebook, apa lain sebagainya. Itu yang menarik kita untuk tidak lagi membaca firman Tuhan, tetapi kita melihat hal-hal yang demikian. Tetapi kalau kita membacakan firman Tuhan dalam buku Alkitab ini, maka yang kita bacakan, yang kita lihat itu hanya firman Tuhan. Tidak ada hal lain yang mau membuat pikiran kita beralih kepada yang lain. Dengan demikian, buku adalah jendela bagi dunia ini ketika kita mempergunakannya dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang ahli teologi, William Barclay, yang bercerita tentang pengalaman pasukannya ketika tentara Inggris berperang pada Perang Dunia yang pertama. Ada seorang tentara yang melakukan perjalanan itu bersama-sama dengan kelompoknya. Kemudian seorang itu meminta kepada teman-temannya untuk mendapatkan sebuah buku untuk ia membaca ketika waktu-waktu luang, karena perjalanan itu sangat membosankan, sangat lama dan lain sebagainya, sehingga ia mencari sebuah buku untuk membacakannya. Teman-temannya tidak memiliki buku, dan di antara mereka ada seorang pendeta yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Di situ ia meminta buku kepada pendeta itu, tetapi pendeta itu mengatakan bahwa saya tidak memiliki buku, yang punya saya hanya Alkitab. Pertama, seorang ini dia menolak Alkitab itu, tetapi kemudian ketika tidak ada buku yang lain untuk dia membaca, akhirnya ia meminta lagi buku itu, Alkitab itu, untuk dia membaca. Ketika dia membuka Alkitab itu, dia membaca secara acak dalam Perjanjian Lama. Dia membaca dalam kitab Ester. Ia melihat bahwa perjuangan Ester itu sangat luar biasa. Ester adalah seorang perempuan yang memiliki kelemahan dan kekurangan, tetapi perjuangannya bisa menyelamatkan banyak orang, tetapi juga bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga Mordekai. Untuk itu ketika seorang itu membaca kitab itu, dia mulai mengerti dan memahami bahwa apapun yang sementara mereka hadapi di saat itu, peperangan itu, dia sudah ada dalam kitab Ester itu. Maka apa yang seharusnya ia lakukan dalam menapaki akan peperangan yang dihadapi saat itu? Dia sudah mendapatkan jawaban dari kitab Ester itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca, kita akan mendapatkan banyak hal. Bisa memberikan perubahan bagi kehidupan kita, bisa memberikan perubahan atau kemajuan bagi masa depan kita sebagai anak-anak dan lain sebagainya. Kita selaku orang percaya yang mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan, kita sering membaca Alkitab. Apa yang kita mengerti dalam Alkitab itu? Tadi dalam firman Tuhan pada ayatnya yang ke-30 bagian B sampai 31 bagian A mengatakan bahwa kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi terkadang ketika kita memegang Alkitab atau buku, kita hanya membaca tapi kita tidak mengerti. Kalau memang kita membutuhkan orang lain yang ada di samping kita untuk membimbing, maka marilah kita mencari orang-orang demikian. Tapi kalaupun saat itu kita belajar untuk mau mengerti firman Tuhan, maka ada seorang yang setia untuk mendampingi, ada seorang yang setia untuk menuntun kita
mengerti firman itu. Ketika kita meminta seseorang untuk membuat kita mengerti apa yang kita baca, sering ada yang mengatakan bahwa saya tidak punya waktu, saya sementara melakukan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dan lain sebagainya. Tetapi seorang yang senantiasa menuntun kita untuk mengerti firman-Nya, itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ada di sekeliling kita melalui Roh Kudus. Jadi kalau memang kita mau mengerti firman Tuhan, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita. Sungguh-sungguh. Kalau kita tidak meminta itu dengan sungguh-sungguh, maka ketika kita baca firman Tuhan, sia-sialah semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan bagian pertama, bahwa ada seorang sida-sida yang ada bersama-sama dalam perjalanan ketika Filipus melakukan perjalanan dan bertemu dengan sida-sida itu. Sida-sida itu adalah merupakan seorang bendahara, seorang bendahara Ethiopia yang dipercayakan untuk turun ke Yerusalem. Sida-sida yang dikatakan sida-sida itu adalah seorang laki-laki yang memang dipercayakan untuk mendampingi orang-orang tertinggi seperti ratu, raja, dan lain sebagainya. Sida-sida itu adalah seorang laki-laki yang dikebiri sehingga ia tidak punya sesuatu yang mau melakukan kesalahan, atau dia tidak punya keinginan jahat untuk mencelakai atau menginginkan orang-orang tertinggi yang dipercayakan untuk mendampinginya. Bapak Ibu tahu kalau biasa orang bilang seekor anjing itu dikebiri, berarti dia tidak memiliki keturunan lagi. Itu yang dikatakan sida-sida. Jadi laki-laki itu dikebiri supaya dia tidak memiliki keinginan-keinginan untuk ada dalam hubungan-hubungan seks dan lain sebagainya. Jadi dia tidak ada punya pikiran-pikiran ke sana. Dia hanya fokus kepada tugas tanggung jawab yang ada. Sehingga mereka dipercayakan untuk ada mendampingi permaisuri atau raja, ratu yang melakukan tugas tanggung jawab tertinggi di dalam sebuah atau kumpulan persekutuan yang mereka bina. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sida-sida ini mengadakan perjalanan, dia membaca kitab Yesaya. Biasa kalau mereka membaca Alkitab bukan seperti kita, lalu kita hanya membaca dalam hati kita ketika kita memegang Alkitab. Tetapi pada zaman itu mereka membaca Alkitab dengan suara yang keluar seperti kita berbicara saat ini. Jadi ketika Filipus melewatinya, Filipus mendengar bahwa ia sementara membaca Alkitab, dan Filipus menghampiri dia, dan Filipus bertanya dalam ayat 30 dan 31 tadi, apakah Tuhan percaya dengan apa yang Tuhan baca? Lalu jawab sida-sida itu, saya tidak akan mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing saya. Karena memang dia tidak mengenal apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupannya. Mereka hanya melakukan tugas tanggung jawab mereka yang mereka tahu memberikan hasil-hasil yang baik bagi kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Dan ketika Filipus itu dituntun Allah untuk mendekatkan sida-sida itu, maka Filipus dimintakan untuk duduk bersama-sama dengan dia dalam kereta itu. Kemudian Filipus menerangkan atau menjelaskan firman Tuhan itu kepadanya.
Lalu dia menjadi mengerti, dia menjadi memahami tentang firman Tuhan itu. Kemudian ia memintakan Filipus untuk membaptiskan dia. Ketika dalam perjalanan mereka melewati sebuah tempat yang ada air di tempat itu, kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-36. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawab sida-sida itu kepada Filipus, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, anak Allah. Jadi ketika kita membaca buku, kita mendapatkan informasi-informasi terbaru, kita mendapatkan hal-hal terbaru yang dapat merubah kehidupan kita. Kalau kita tidak membaca buku, kita tidak akan tahu apa jawaban-jawaban yang kita cari. Sama dengan kita membaca Alkitab tadi. Jadi ketika kita tidak membaca Alkitab, maka kita tidak akan mengenal Allah dalam kehidupan kita. Kita hanya mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan sebagai bukan tugas dan tanggung jawab, tetapi kita melakukan itu sebagai rutinitas yang setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengerti tentang firman Allah dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa akan melakukan yang seharusnya, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, kita sebagai para pelayan, kita sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga, kita telah diutus Tuhan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, dalam persekutuan-persekutuan yang boleh kita bina. Maka marilah kita jadikan kehidupan kita sebagai seorang Filipus, berjalan dari ujung ke ujung untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan saja Filipus menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia berusaha membuat orang-orang itu mengerti tentang firman Tuhan dan kemudian menerima Tuhan dalam kehidupan mereka. Terus pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita diutus untuk melakukan firman Tuhan atau pekerjaan Tuhan, apakah kita harus bilang bahwa saya punya banyak pekerjaan, saya tidak punya banyak waktu, saya masih melakukan pekerjaan saya yang utama dalam kehidupan saya? Sering orang bilang bahwa saya punya pekerjaan yang paling utama itu di kantor. Ketika saya ada dalam kehidupan setiap hari, pekerjaan paling utama yaitu pekerjaan yang di kantor. Bapak Ibu tahu kalau pekerjaan yang di kantor itu berasal dari mana? Pekerjaan yang di kantor itu adalah berasal dari Allah. Kalau Allah tidak mempercayakan kita untuk melakukan pekerjaan itu, maka kita tidak akan dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Lalu apa perbedaan antara pekerjaan kantor atau pekerjaan yang kita lakukan hari-hari di luar sana dengan pekerjaan Tuhan? Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Perbedaan yang ada dalam pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang paling utama. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan pekerjaan di luar sana, di kantor contohnya, pasti Tuhan sudah tahu, oh ibu ini atau bapak ini, saudara-saudari ini, dia mampu untuk melakukan tugas pekerjaan saya, tetapi juga tugas pekerjaan yang ada di kantor. Tugas pekerjaan yang tiap hari kita lakukan, seperti usaha-usaha kecil, tukang ojek, dan lain sebagainya. Tuhan
Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melakukan semuanya itu bagi kehidupan kita. Jadi kalau memang Tuhan percayakan kita untuk melakukan pekerjaannya, mari kita lakukan dengan baik. Kita atur waktu itu secara baik. Karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada waktunya. Jadi ada waktu untuk kita bekerja di kantor, di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan kita, tetapi juga ada waktu untuk kita melakukan pekerjaan Allah. Mari kita melakukan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Utamakan pekerjaan Allah, sehingga kalau kita sudah bisa melakukannya dengan baik, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain kita memiliki waktu dari Allah untuk melakukannya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengar di saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita bawa pulang untuk menjadi pegangan untuk kita melangkah melakukan tugas tanggung jawab kita. Hal yang pertama yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah ketika kita mendengarkan firman Allah dan mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita membagikan untuk orang lain. Siapa saja yang kita tidak kenal, kita bisa membagikan di tempat di mana kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, mintalah tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun kita melakukan apa saja dalam kehidupan kita, baik tugas tanggung jawab pelayanan, tetapi juga tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan berkat untuk kehidupan keluarga kita. Dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah membagikan banyak hal tentang Allah kepada orang lain. Ketika kita boleh membagikan hal-hal yang terbaik bagi banyak orang, maka mereka akan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kehidupan mereka. Kalau memang semuanya itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita bukan saja menjadi berkat bagi kehidupan keluarga rumah tangga kita, tetapi juga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.